begitu kun, itulah awal Allah menciptakan keberlangsungan Islam. Nah nanti baru kita cari Islam ini apa kata benda, apa identitas, apa subjek, apa nilai, apa masdar atau adverb atau keberlangsungan sesuatu atau apa. Islam yang disampaikan atau yang diajarkan umumnya sekarang ini kan bahwa Islam bermula dari ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi atau ketika pertama kali wahyu itu turun. Sedangkan ada sebuah hadis Sahih Bukhari yang di situ Rasulullah mengatakan bahwa antara aku Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti membangun bangunan kemudian menghiasinya lebih baik hingga terwujudlah sebuah bangunan, kemudian ada banyak orang melihat bangunan tersebut kemudian memberikan komentar bahwa alangkah indahnya bangunan ini jika sebuah batu bata di sebuah tembok ini yang kurang ini bisa ditutupi. Kemudian Rasulullah menjawab, akulah yang bagian menutupi batu bata yang kurang itu, akulah nabi penutup. Di sini kan itu menunjukkan sebuah bangunan bahwa Islam itu tidak berawal dari masa diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Bagaimana ini? Ya, ini tanya jawab ini kalau bisa penuh tawadhu kepada Allah, mengakui ketidaktahuan kita. Jadi kalau ada pengetahuan yang lahir itu relatif, yang mutlak benar itu Allah, Rasulullah dan para rasul, para nabi. Kita penuh kelemahan, jadi tanya jawab ini kalau bisa harus dengan kerendahan hati, rasa syukur dan memohon hidayah kepada Allah. Mengenai Islam dimulai kapan itu tidak bisa disalahkan dan saya apresiasi kalau itu diidentifikasi sebagai dimulai dari Iqra, dimulai dari wahyu pertama di Gua Hira. Karena itu kan memang tahap pembelajaran. Tetapi ada resikonya kalau kita anggap Islam itu dimulai wahyu pertama Iqra, berarti al-aminnya Rasulullah sejak umur 25 itu menjadi tidak Islam. Padahal kesempurnaan kemanusiaan Rasulullah sehingga dia menjadi sarjana kehidupan cum laude yang gelarnya adalah Al-Amin dengan 4 sifat yang luar biasa itu kan menunjukkan bahwa itu dengan Islam inherent, yaitu Islam, ya Rasulullah itu Islam. Jadi kalau saya di ujung pemahaman kita terhadap Iqra itu sebenarnya bunyinya Iqra Muhammad, bukan Muhammad disuruh Iqra, karena Rasulullah sudah Iqra sejak awal. Sejak di bedah dadanya itu sudah belajar Iqra dan disempurnakan. Kemudian beliau mengiqra'i dirinya, mengiqra'i manusia, mengiqra'i alam semesta, mengiqra'i Allah, mengiqra'i malaikat, jin dan semuanya. Dan beliau lulus cum laude Al-Amin. Jadi kalau Iqra Muhammad itu sebenarnya asal kita itu membaca hidupnya Rasulullah dan menirunya kan sudah sangat Islam sebenarnya. Kalau secara kualitatif, kultural, tinggal masalahnya syar'i, ibadah madhur dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya menjawab pertanyaan Anda, otentik dari saya, tapi jangan dibilang ini benar atau salah dulu. Kita belajar bersama-sama. Iqra itu adalah awal dari akhir kesempurnaan Islam. Jadi puncak kesempurnaan Islam adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sempurnanya Islam sebagai nilai. Nah, kalau puncak kesempurnaannya, kalau diseringan dalam ayat kita bilang itu kelapanya sudah matang. Sebelum itu dia tahapnya degan, sebelum itu cengkir, sebelum itu beluluk ya pada nabi-nabi sebelumnya. Kalau puncak kematangan buah kelapa ini adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, apakah awalnya Iqra? Sebab kalau awalnya adalah Iqra berarti al-aminnya menjadi delegitimate. Ya. Terus bagaimana nabi-nabi sebelumnya?
Kan kita tidak bisa mengatakan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Idris dan semuanya itu tidak sedang menjalankan Islam. Itu pertanyaan historisnya begitu. Jadi tidak mungkin dia diawali oleh Iqra. Jauh sebelum Iqra sudah berlangsung Islam. Nah, kalau ditanya lagi, katakanlah Islam itu kita pahami pakai terminologi bahwa Islam atau apapun dalam kehidupan ini kan ada qaul, kata, teks, literasi, ada ilmu, sistem, komposisi, ramuan, racian dan seterusnya, terus ada wujud, aplikasi, manifestasi. Nah, kalau pertanyaannya kita konsentrasikan kepada yang pertama, yaitu qaul atau kalam atau kata atau literasi pertama Islam, itu dari jawaban saya tadi kan bukan Iqra, karena Iqra itu sudah awal dari kesempurnaan. Kalau gitu kapan? Apakah wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika? Apakah ketika Adam diajari Allah itu dimulai Islam? Saya sampai kepada satu cara berpikir. Allah dengan segala sifatnya yang agung dan luar biasa itu, apakah mungkin menciptakan sesuatu yang bukan Islam? Apakah ada Allah menciptakan sesuatu yang belum Islam itu, yang bukan Islam itu? Kalau menurut saya semua ciptaan Allah itu adalah Islam. Islam itu kita pahami apa itu metabolisme, apa itu organisme, apa itu sistem nilai, apakah itu adonan, racian, aransemen, apapun saja, ekosistem, ekologi. Pokoknya ada satu keberlangsungan nilai jasad, apapun di antara roh dan jasad ada keberlangsungan, itulah Islam. Jadi begitu Allah bilang kun, maka mulai berlangsunglah Islam. Bukan kun jadilah maka terjadi, bukan. Helmi tadi bilang bahwa ya kun itu bukan kun fakana, tapi kun fayakun. Jadi dia continuous present continuous tense ya. Jadi dia sedang berlangsung. Jadi jangan-jangan 6 harinya Allah menciptakan segala sesuatu itu sekarang ini mungkin hari ke-6 atau mungkin masih hari ke-5, kita tidak tahu juga. Jadi bukan dulu 6 hari baru terus ada kita, itu enggak. Tapi mungkin sekarang ini hari ke-6. Ya Allah, Allahu a'lam. Kita tidak usah berdebat soal itu. Nanti kita tanya Allah bareng-bareng kalau kita diizinkan ketemu kan gitu. Kalau kita berdebat sekarang kan kita bertengkar aja. Jadi menurut saya begitu kun, itulah awal Allah menciptakan keberlangsungan Islam. Nah, nanti baru kita cari Islam ini apa kata benda, apa identitas, apa subjek, apa nilai, apa masdar atau adverb atau keberlangsungan sesuatu atau apa. Nah, nanti kita baru ketahuan bahwa selama ini Islam sudah menjadi identitas, artinya menjadi korps, lama-lama menjadi geng, lama-lama menjadi kelompok, lama-lama menjadi sekte, lama-lama menjadi sesuatu yang sifatnya sangat jasad, padahal Islam itu meletakkan jasad pada level yang terbawah kan gitu. Nah, untuk itu sebelum kita meneruskan, saya kira saya maupun Anda harus sama-sama mencari di dalam diri kita masing-masing, maupun syukur bersama-sama ada puzzling dan modulasi di antara kita, aplikasi atau software untuk bisa mengakses apa yang akan kita bicarakan. Sebab ya ibarat komputer ya, ini Anda harus punya aplikasi apa supaya semua data itu terakses secara maksimal, pixelnya, resolusinya semua terakses dengan sesempurna mungkin. Sebab kalau tidak, kalau aplikasinya berbeda, kan nanti kita berdebat tentang sesuatu yang sebenarnya berbeda. Kita merasa itu sama dengan saya difoto dengan HP tahun 90-an dengan difoto dengan HP zaman sekarang, kan sama objeknya, sama hasilnya, tetapi kualitasnya berbeda, pixelnya berbeda, tingkat resolusinya berbeda. Nah, kita jangan berdebat di dalam kebodohan tentang objek seperti itu. Maka kita ibarat gini loh, kalau upamanya yang kita omongkan ini mangga, kan kita mesti tahu ada banyak kemungkinan makan mangga. Bisa diirisin kulitnya, terus di leneng-leneng taruh di piring, bisa juga diiris separuh, diginiin, diserat saja dimakan gitu. Terus
peloknya dikelamuti atau dicocok, pucuk tok di cowel terus kita cucuk, kan bisa juga. Nah, kita ini berdebat tentang Islam, berdebat tentang dunia, berdebat tentang apapun, tidak pernah ingat bahwa lah ya gimana yang satunya nyucuk, yang satunya ngiris, yang satunya belek, yang satunya ikut menguliti, yang satunya tidak, yang satunya tinggal makan, yang satunya dia yang cari ke pohonnya, dia menek, dia sampai luka-luka di sininya, yang satunya tinggal makan, tinggal minta. Kan pengalamannya berbeda, maka pemahamannya terhadap Islam, Quran, dan kehidupan juga berbeda. Nah, kita harus punya kesadaran untuk mencari modulasi itu. Supaya kalau kita ngomong mengenai Islam itu kita nggak terlalu jauh-jauh amat. Dan terakhir, sebelum awal ini kita sempurnakan dalam tanda petik, kalau memang kita mau ngomong Islam, dia harus merupakan alat untuk menjawab semua masalah. Harus bisa melihat Indonesia hari ini secara Islam tadi. Harus bisa melihat ini ada apa nih kok bertengkar terus, ini ada apa nih kok ada mobilisasi terus, ada apa nih kok ada rekayasa terus, ada apa nih kok ada subversi, ada apa nih kok ada penyadapan, ada apa nih kok ada kelicikan di belakang layar, ada apa ini. Nah, kita harus punya terminologi outline atau sistem ilmu dari Al-Quran dan Islam untuk bisa lebih jernih memahami itu. Kalau Al-Quran dan Islam kita bicarakan tanpa fungsi untuk melihat, menilai, dan mengidentifikasi apa yang terjadi di negara kita, di kampung kita, dalam keluarga kita, terus untuk apa Islam itu? Tadi Mbak Nun sudah menjelaskan persepsi kita yang apabila saya menarik secara tidak langsung, ini kan berabad-abad kita ini mengalami anggapan yang dalam tanda petik ya kurang tepat. Jadi Islam secara historis dianggap dimulai sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian juga lambat laun dengan proses politik, budaya dan lain sebagainya, lebih sebagai identitas dan lembaga yang esensi sebagaimana yang tadi Mbak Nun ceritakan atau sampaikan, kun fayakun dan lain sebagainya, mengapa tidak dibaca itu sebagai Islam? Sebenarnya kalau kita mau mempelajari ke belakang itu apa sebenarnya faktor-faktornya umat Islam kok bisa sedemikian lama? Saya tidak ingin berpendapat dengan landasan menyalahkan yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa pemahaman, tafsir, tadabbur atau apapun yang sudah berlangsung 14 abad ini salah atau benar. Saya tidak ingin berangkat dari psikologisme dan sentimen atau pentidaan kepada siapapun. Sebenarnya aslinya pertanyaan Helmi maupun Jamal tadi kan sebenarnya kita harus sepakat bahwa itu yang bisa menjawab cuma Allah. Nah, tapi kan kita harus jawab. Nah, jawaban kita pasti tidak seperti jawaban Allah. Atau minimum ya Rasulullah sendiri yang harus ditanyain. Tapi kan ya iso bicaranya takon gitu. Nah, jadi menurut saya kita sekali lagi harus berendah hati. Jadi kalau sekarang kita urut aja, misalnya gini. Kalau Islam itu dimulai dari Iqra, berarti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris itu belum Islam. Kan gitu. Apalagi Nabi Adam yang belum punya jam terbang, kebudayaan belum punya jam. Dia yang merintis bagaimana mengalami penderitaan anaknya dibunuh, anaknya yang lain dan seterusnya. Kan dia belum punya solusi, dia tidak bisa baca ayat, dia tidak bisa ada firman-firman sebagaimana kita sekarang. Kita lebih jauh beruntung dibanding Nabi Adam alaihissalam, juga nabi-nabi yang lain sebelum Muhammad. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Adam bukan seorang muslim, bukan orang yang menjalankan Islam. Semua nabi dan rasul yang lain tidak mungkin kita bilang mereka tidak menjalankan keislaman. Nah, Islam itu sekarang kita pahami, Islam itu oke, saya tidak menafikan atau mengkritik bahwa Islam akhirnya menjadi identitas. Tapi kita harus punya catatan-catatan, ya, banyak sekali. Misalnya gini, Allah tidak pernah berfirman ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang kita ini sedang terpecah-pecah pemahaman kita mengenai orang yang beriman.
wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kita berpendapat bahwa yang seiman adalah yang sesama orang Islam. Sebenarnya yang dimaksud Allah ya ayyuhalladzina amanu itu kita tok apa juga semua manusia yang percaya kepada Allah. Bahwa jenis kepercayaannya, pengetahuan yang membimbing kepercayaannya kepada Allah itu berbeda-beda, itu kan urusan Allah. Ya, kita toleran-toleran aja gitu, monggo. Tapi pokoknya percaya ada Allah. Begitu percaya sama Allah, maka dia berhak untuk terlibat di dalam ya ayyuhalladzina amanu. Mau nggak mau? Ya gitu, logikanya seperti itu. Saya bukan mengandalkan logika. Kalau kita nggak boleh mengandalkan rumus akal sehat kan nggak bisa hidup juga kita kan, jadi kambing aja kita kan. Nah, terus kan Allah memanggilnya orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita ini harus rapat lagi nih, harus baksul masail lagi, harus majelis takjil lagi. Yang disebut ya ayyuhalladzina amanu itu kita saja apa semua orang yang beriman? Kan ada gradasinya. Ada orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya bahwa Allah bikin agama. Ada orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya bahwa Allah kasih nabi ke kita. Ada orang yang percaya kepada Allah tapi dia tidak percaya Allah suruh kita sholat. Ada macam-macam. Ya. Nah, kita marah atau bagaimana? Sedangkan Allah sendiri mengatakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Allah sendiri bilang, "Loh kalau kamu beriman-berimanlah, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi tanggung resikonya masing-masing," dalam tanda petik, dalam kurung yang Allah enggak sebut. Dan karena kita dikasih akal, kita bisa meneruskan ayat itu logikanya bahwa tanggung resiko masing-masing. Surga atau neraka dan seterusnya, kemarahan atau rahmat dari Allah, gitu kan? Nah, dari sudut itu saja maka kita betul-betul memang harus memulai kembali alif bata pemahaman kita tentang Islam ini. Harus kita mulai kembali. Dan sekarang kalau tadi sudah kita simpulkan, masa Injil itu bukan ajaran Islam, masa Taurat Zabur bukan ajaran Islam, terus jadi Tuhan ini bikin macam-macam nih, terus yang diterima cuma satu, kan ini agak sukar menerima dengan akal sehat. Lah terus kata Rasulullah tadi di hadis tadi kan ini evolusi. Ini sudah ada bangunan sejak Nabi Adam, terus ada ulul azmi nabi-nabi utama, ya. Kemudian ada yang kurang, ada yang belum sempurna, ibaratnya cungkupe masjid lah ya, makutonya masjid itu, katakanlah itu yang taruh Nabi Muhammad kan itu. Atau kalau model masjid Demak, tiang terakhir itu Sunan Kalijogo. Nah, itu berarti ada evolusi. Kalau dalam teori maknya kan jelas. Beluluk, kemudian berevolusi menjadi cengkir, kemudian menjadi tegan dan kelapa, itu satu bukan empat. Itu satu. Sekarang ada agama beluluk bertengkar sama agama cengkir, bermusuhan sama agama tegan, dan sangat benci kepada agama kelapa. Sementara agama kelapa ini juga terpecah-pecah. Dan yang memecah bukan kelapanya sendiri, tapi dari luar juga ikut memecah. Ada Syiah, ada Sunni, ada LDII, ada Jahulah, ada Islam Jamaah, ada ISIS, ada Ikhwanul Muslimun, ada MTA, ada Nahdlatul Muhammadiyin, ada Muhammadiyah, macam-macam, dan ditambah pula sama orang lain. Dan kita percaya bahwa dari kelapa itu ada kelapa liberal, ada kelapa moderat, ada kelapa radikal, ya. Seolah-olah manusia bisa hidup kalau tidak radikal. Kan ada saat-saat di mana kita harus radikal memang. Kawin itu radikal. Bayangin dari 1 juta wanita kita pilih 1. Istri kita juga gitu, dari 1000 lelaki yang mencintai dia pilih cuma kita tok. Itu kan radikal. Kan gitu. Kita radikal kepada diri kita, kita hanya setia kepada dia, tidak boleh kepada yang lain. Itu kan radikal. Jadi kita percaya bahwa ada Islam radikal, yang ada lah perilakunya. Nah, kalau makanya kita kembali ke aplikasi software tadi. Ini mangganya kita krakoti, kita cucup apa kita iris-iris kan gitu. Nah, jadi sekarang Islam ini apa? Kalau kembali ke pertanyaan awal, begitu Allah bilang kun, mulai berlangsunglah Islam. Jadi kun fa yakun, bukan fakana. Kalau kana sudah terjadi. Tapi kalau yakun dia terus-menerus berlangsung terjadi. Kan begitu. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Berera-era, berkurun, berabad-abad
yang Allah menyebutnya cuma 6 hari, ya. Ya. Dan mungkin sekarang ini adalah satu titik, satu jengkal waktu dari hari ke-6 atau hari ke-5, kita tidak tahu juga, dan nggak usah bertengkar. Kayak kan kita pasti tidak tahu. Nah, berarti Islam itu sebuah mesin, sebuah keberlangsungan, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang bergetar. Nah, sekarang kalau kita kembali ke teori ngerakoti apa ngiris belek nyucup tadi, kalau Allah itu mutlak, permanen, bako. Kalau kita fana, relatif, temporer. Nah, terus kita belajar di abad 20, abad 20 ada istilah dinamis dan statis, gitu ya. Dan statis itu konotasinya negatif, kalau dinamis konotasinya positif. Jadi kita tidak boleh statis, kita harus kreatif, kita harus dinamis, kan begitu kalau orang modern. Sekarang jangan terus salah sangka bahwa Allah itu statis. Terus kalau manusia atau makhluk itu dinamis, itu lain, itu lain konteksnya, lain nuansanya dan lain skalanya dan lain urusan atau ilatnya berbeda. Itu sama dengan hemat, bentuknya sama dengan pelit, ya. Tapi kan dia berbeda sebenarnya secara esensial, gitu ya. Orang yang teguh pendirian sama prakteknya dengan orang yang keras kepala, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa bilang Tuhan itu statis, terus manusia itu dinamis. Tuhan itu bako, kita relatif, kan begitu. Nah, kita kan juga sering tidak mengurusi perbedaan ini metodologi ya, metodologi jadi cara makan mangga tadi. Kita kan sekarang ini mahasiswa tidak lulus kita bilang konsisten, kan tidak cocok. Kan gitu. Istiqomah kan gitu. Kan gitu. Jadi kita ini sangat menjebak diri kita di dalam term-term, di dalam literasi-literasi, di dalam teks-teks yang kita tersinggung sendiri. Kalau dari sudut itu kita ini sedang memakan riba, kata Allah. Dan kalau makan riba itu maka kejadian kayak orang mabuk, kayak kapal yang guncang, segala sesuatu jadi salah. Mau nyium istri malah kebentus kepalanya, mau nolongin tangga nolongin temen ngasih minum malah tumpah ke bajunya. Kita berdiri tapi miring, kita miring malah berdiri. Jadi tidak ada kebaikan yang bisa kita laksanakan menjadi kebaikan, karena kita makan riba beramai-ramai, gitu kan. Ini kalau untuk bahasa Indonesia ya. Riba itu bukan hanya urusan uang dan benda atau makanan. Riba itu kan seharusnya 100 kok 110, kan itu riba. Artinya begitu kamu kehilangan presisi, begitu kamu kehilangan ketepatan, begitu kamu tidak setia kepada gravitasi, begitu kamu tidak setia kepada kepastian atau matematikanya Allah, itu berarti riba, kan begitu. Kalau pakai garis esensi tadi. Nah, kita kan sedang mengalami itu semua. Kita bilang ini bikin negara dengan Pancasila, terus sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia primer. Tetapi kita tidak pernah memprimerkan Allah di dalam pertimbangan-pertimbangan kenegaraan kita. Tidak ada sidang kabinet, rapat kementerian atau apapun yang tanya sama Allah atau ngelihat wacananya Allah, bagaimana sih pendidikan itu, bagaimana sih tambang itu, bagaimana sih, seolah tambang itu milik negara kita, tambang kan milik Allah untuk semua generasi yang akan datang juga. Nah, jadi kita ini melakukan riba. Jadi ada riba politik, riba ilmu, riba pemikiran, riba bermacam-macam. Jadi riba bukan hanya urusan bank. Jadi sebelum ada bank nggak ada riba, gitu kayaknya gimana? Jadi riba itu adalah kita kehilangan presisi. Kalau Allah menyebutnya ya wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kita ini melakukan kefasikan massal, nasional dan internasional. Jadi kita kehilangan pengetahuan mengenai Tuhan karena kita tidak pernah bergaul beneran. Ya, bahkan kita remehkan rukun Islam, rukun imannya. Kita remehkan akhiratnya, kita remehkan qadar-qadarnya, kita remehkan kitabnya, gitu kan. Termasuk umat Islam sendiri juga bacaan utamanya bukan Quran, kan, itu kan riba besar itu. Ya, ini
ngomong begini apa saya harus menjadi ahli tafsir? Ngomong begini apa saya harus expert, ya? Ataukah ini omongan setiap orang? Setiap orang punya kedekatan dengan Al-Quran dan punya hak terhadap Al-Quran dan dengan Islam. Atau saya pakai metodenya teman-teman Suriname yang mengatakan saya jangan Islam itu suci, saya kotor, saya pemabuk, saya penzina, jangan sampai saya masuk Islam karena saya sangat menghormati Islam. Islam itu suci lah, saya kan kotor. Gimana itu coba? Itu kalau kita tidak pintar-pintar mengapresiasi, itu kan dia sangat menjunjung Islam dan merendahkan dirinya sendiri kan gitu. Nah, itu kan juga sebuah fenomena. Daripada kita merasa suci terus dekat sama Islam, semua simbolisme Islam kita pakai, padahal sesungguhnya kita melakukan talbis, melakukan pencitraan, melakukan kemunafikan, pemalsuan dan kriminalitas nilai-nilai atas nilai-nilai Allah, Islam dan Al-Quran. Nah, jadi kalau saya kembali ke pertanyaan Jamal maupun Helmi, saya kira kita harus sambil membaca, sambil terus-menerus memperkembangkan cara membaca, landasan membaca, pijakan membaca, sudutnya membaca. Jadi kan ada, kalau dari Jimaya kan ada sudut pandang, sisi pandang. Ini kan sekarang ini katakanlah kita sedang belajar Iqra. Jadi kan ada sudut Iqra, sisi Iqra, jarak Iqra, tampak depan Iqra tampak depan, Iqra tampak belakang, Iqra tampak atas, samping dan seterusnya. Kita sedang belajar itu semua dan kalau Indonesia tidak belajar membaca kembali, maka mereka tidak lama lagi mereka akan mengalami alladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Karena mereka tidak belajar kepada Allah, maka mereka juga tidak bisa mempelajari diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, maka kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang khosirun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah membagi orang yang beruntung dan orang yang rugi. Sekarang orang mencari keuntungan habis-habisan, mereka pikir itu untung. Padahal parameter untung rugi sebenarnya adalah keselamatanmu di depan Allah. Kan gitu. Untuk apa kita untung di dunia berkuasa segala macam, tapi Allah murka kepada kita, mungkin sama anak kita, sama cucu kita dan seterusnya. Kan gitu. Jadi mudah-mudahan tanya jawab seperti ini bisa melahirkan pembelajaran kembali alif ba ta Iqra dan menemukan kembali Islam sampai ke keraknya yang sejati. Dan kita temukan itu ternyata tidak hanya dari Iqra, ternyata dari kun. Ya, terus oleh Allah literasinya taruh Lauhul Mahfuz, gitu. Sistem nilainya ditaruh di akalnya para malaikat misalnya. Terus wujudnya dihamparkan fil afaqi wa fi anfusikum, dihamparkan sebagai alam semesta dan juga kosmos di dalam diri kita yang dialektis luar dalam luar dan seterusnya.